Halo bro dan sis, apa kabar kalian semuanya? Selalu baik-baik saja ya guys. Masuk lagi kita di bahasan Perang Dunia Kedua. Sebuah cerita tentang salah satu taktik dari Uni Soviet dalam menghadang pasukan Jerman di awal Operasi Barbarossa. Taktik yang melibatkan tokoh kita di film ini, seorang remaja cewek yang bernama Zoya Kosmodemyanskaya. Hari itu Zoya dan teman sekolahnya masih asik menikmati masa muda, enjoy berdansa, merayakan hari kelulusan sekolah. Zoya dan Vasiliev, pacarnya, sedang memadu romansa dengan buayan kata-kata bergara madu memandang masa depan yang terbayang kinclong. Hari itu ternyata malah hari terakhir bagi mereka untuk bisa bersuka cita karena esok harinya kabar yang muncul adalah sebuah malapetaka. Tanpa hujan, tanpa angin, pihak tentara Jerman dikabarkan telah menyerang perbatasan negara mereka. Otomatis kondisi negara pun jadi mendadak gawat darurat. Tidak ada lagi masa pacaran, yang ada hanyalah kata perpisahan karena beberapa bulan kemudian Zoya harus merelakan sang abang yang masih lulusan SMA itu dikirim ke medan perang. Dia sendiri sudah pasti akan mendapatkan giliran berikutnya karena pihak pemerintah memang sedang berusaha mengerahkan apapun untuk bisa menggagalkan misi Hitler. Sang Führer ngejar target untuk bisa menduduki kota Moskow 1 bulan ke depan di bulan Oktobernya. Eugene meminta Zoya untuk tetap setia menunggu dirinya. Strategi kemudian diajukan pihak militer Soviet kepada Mr. Joseph Stalin bahwa mereka harus menerobos masuk ke areal pendudukan Jerman. Memanfaatkan kondisi pasukan Jerman yang minim perbekalan wardrobe musim dingin, pihak Soviet ingin membakar semua gubuk tempat hinggap tentara Nazi. Biarkan mereka itu kedinginan di luar sana. Untuk mengandalkan serangan udara terlalu riskan, maka dibutuhkan bantuan para sabotor yang bisa masuk ke area pertahanan lawan. Pemimpin besar Soviet ini meng-ACC ajuan strategi pihak militernya. Kondisi perang makin sengit. Saat itu Zoya sedang berusaha mencegah agar adiknya yang bernama Sasha, yang mana masih di bawah umur, untuk tidak mendaftar menjadi sukarelawan. Ia pun lalu bertemu dengan seorang teman sekolah yang mana kemudian memberikan kabar bahwa Bang Eugene telah meninggal di medan tempur. Zoya tentunya langsung terpukul, masa depannya langsung terasa hilang sirna. Coba konfirmasi ke rumah calon mertua, di sana memang sudah ada surat resmi kiriman pihak tentara yang menyampaikan kabar kematian dari pacarnya. Merasa tidak ada lagi yang perlu ditunggu, Zoya pun memutuskan untuk mendaftar menjadi sukarelawan. Screening dilakukan oleh pihak tentara. Zoya ditanya apakah ia berani melakukan terjun payung, loncat pagar, jalan ngesot, dan lain sebagainya. Cewek ini menyatakan tekadnya untuk tampil habis-habisan. Dari list nilai pelajaran di sekolah, ketahuan kemudian bahwa Zoya ini ternyata punya nilai yang excellent dalam hal bahasa Jerman. Atas pertimbangan itu, ia pun diterima masuk untuk menjadi sukarelawan. Zoya pun langsung kemas-kemas untuk pergi menjalankan sesi pelatihan. Kepada ibunya yang sudah pasrah menerima keadaan, Zoya titip pesan agar dia tidak bilang-bilang kepada Sasha bahwa dirinya pergi ke medan perang. Dia tidak ingin adiknya nekat nyusul jadi sukarelawan. Zoya bersama dengan relawan lain lalu dikumpulkan di lokasi unit sabotase dan intelijen di wilayah Kuntsevo. Mr. Arthur Sprogis, sang komandan, langsung mewanti-wanti bahwa kemungkinan besar sebagian dari mereka tidak akan pernah kembali. Mereka yang tertangkap nantinya akan diinterogasi dan disiksa pihak Jerman. Bagi yang merasa takut, diharap agar segera mundur. Dilakukanlah kemudian pelatihan yang mana bagi para saboteur ditekankan untuk bisa menyusup dengan lincah namun tetap silence. Senjata tidak diprioritaskan, kalaupun dibekali pistol, kegunaannya hanya untuk melakukan bunuh diri sebelum ditangkap dan disiksa oleh pihak Nazi. Saking pentingnya posisi dan keberadaan mereka, selama pelatihan dilakukan, para prajurit muda mendapatkan kunjungan langsung dari Joseph Stalin. Instruksi langsung diberikan bahwa nantinya mereka akan ditugaskan untuk membabat tiap hunian pasukan Jerman. Para saboteur diharap akan bisa mengirim tentara musuh ke wahana outdoor Soviet yang mana sangat membekukan di musim pendingin itu.
Pasukan ini sangat diharap untuk bisa sukses menjalankan misi demi melemahkan pasukan Jerman dan mempermudah tugas para pejuang di garis depan. Kondisi yang nantinya akan dihadapi kebanyakan di malam hari, maka dari itu mereka pun disiapkan untuk bisa beroperasi di kegelapan. Dalam pelatihan itu, sudah ada saja yang celaka karena tersandung akar pohon. Alih-alih membakar gubuk, Fyodor malah membakar dirinya sendiri. Dalam kondisi yang masih rentan itu, Letnan Svetkov sang pelatih sudah dipanggil saja oleh sang komandan. Mengingat kondisi yang mendesak, para sabotor langsung diminta untuk segera turun ke medan tempur demi menjalankan tugas. Ada sebuah rencana untuk masang ranjau di sebuah jalan. Mr. Svetkov yang agak ngeri dengan jadwal 3 hari ke depan, lalu minta waktu hingga 3 minggu ke depan. Permintaan itu ditolak karena kondisi gawat darurat dan mereka tidak bisa menunggu selama itu. Demikian juga ketika Pak Pelatih mengajukan diri untuk menyertai para anak buahnya, sang komandan menolaknya karena tenaga Pak Letnan dibutuhkan di lokasi mereka. Ada sekumpulan relawan baru yang akan datang. Mau tidak mau, anak sabotor harus siap dikirim sesuai dengan kebutuhan jadwal. Mr. Svetkov lalu menugaskan 6 orang anak muda yang mana salah satunya adalah Zoya. Cewek ini adalah salah satu dari 2 cewek yang dikirim pada tugas pertama. Tim ini akan dikepalai oleh seorang pemuda yang bernama Boris. Pesan dari pelatih hanyalah satu, agar mereka semua bisa kembali dalam keadaan hidup. Zoya yang polos masih terlihat excited, sementara Mr. Svetkov justru melihatnya dengan penuh rasa hariwang. Para anggota sabotase malam itu ditugaskan di area Jalan Sakovskaya, wilayah pinggiran dari kota Moskow. Zoya dan Vera yang ditugaskan untuk memasang ranjau di tengah jalan tanah tersebut, sementara rekan lainnya menyebar untuk mengawasi keadaan. Tidak lama kemudian, Boris memberikan tanda dan para pemasang ranjau harus bergerak lebih cepat lagi. Terlihat sebuah motor perwira Nazi sedang mendekat dari kejauhan. Setelah itu, semuanya langsung tiarap sambil terus tetap siaga. Rider motor tersebut sempat berhenti pipis dulu tepat di samping Zoya dan Vera sedang bersembunyi. Motor tersebut adalah motor pembantu dari barikade pasukan Nazi yang hendak lewat. Satu kelompok pasukan dalam jumlah besar kemudian datang menyusul mereka. Kendaraan mereka itulah yang harus dibinasakan untuk memaksa agar pasukan Jerman terus berada di luaran. Namun ketika hendak diledakkan, terdapat masalah pada instalasi kabel bomnya. Fyodor segera bergerak untuk melakukan perbaikan. Setelah terlihat bahwa Fyodor telah berlari, Vasily segera meledakkan bom itu yang mana berhasil tepat kena sasaran. Melihat Fyodor ikutan tumbang, Zoya segera datang untuk melakukan pertolongan. Seorang perwira Jerman yang terbakar jatuh sempoyongan tepat di samping mereka. Hal itu membuat Boris terpaksa menembaknya, sehingga akhirnya keberadaan mereka pun jadi terendus pihak Jerman. Semua anggota harus berlari dikejar serangan peluru Jerman. Fyodor yang masih puyeng kena efek ledakan akhirnya harus kena tembakan. Esok paginya semua anggota yang hidup telah kembali berada di markas. Setelah mengalami sendiri sebuah momen pertempuran, sesuatu yang beda telah terjadi pada jiwa Zoya. Selain merasa trauma, timbul pula perasaan kagok edan. Cewek yang tadinya unyu-unyu ini kini mulai memangkas pendek rambutnya. Belum lama mereka beristirahat, instruksi untuk tugas berikut sudah langsung diberikan. Para anggota dikirim untuk mengintai desa Petrisevo yang menjadi base pasukan Wehrmacht Resimen 332. Dari kejauhan, Boris mengintai keadaan sekitar untuk menentukan strategi apa yang akan digunakan untuk menghancurkan desa tersebut. Boris melakukan mapping terhadap desa itu, titik mana yang menjadi gerbang masuk, posisi mana yang banyak dijaga oleh pasukan Jerman, dan poin-poin lain yang akan menjadi bahan ulikan.
Malamnya, ia sudah kembali bergabung dengan rekan lain di dalam hutan yang ternyata cuma bersisa 2 orang saja. 2 lainnya masih belum diketahui keberadaannya. Bertiga saja mereka melakukan briefing. Boris menyatakan urgensi untuk dilakukannya misi penggulungan karena jarak mereka yang cuma 30 km saja dari kota Moskow. Maka dari itu misi tersebut harus dilakukan sesegera mungkin. Di dalam tenda darurat, Boris lalu memaparkan mapping lokasi desa yang mana sudah dijadikan basis pasukan Jerman. Ada kantor markas dan ada juga tempat yang dijadikan barak utama. Vasily ditugaskan untuk menyerang barak, Zoya diposisikan untuk membantai rumah di area belakang, dan Boris sendiri akan menangani kantor markas dekat gerbang desa. Kobaran api pertama harus berasal dari Vasily di area tengah, lalu disusul oleh Zoya sebelum dilakukan pemberangusan terhadap kantor markas. Boris lalu membagikan botol-botol miras yang akan dijadikan sebagai senjata Molotov. Sedikit saja akan mereka sisakan untuk menghangatkan badan selesai menjalankan misi. Sebelum berangkat, terlebih dahulu mereka menikmati hidangan terakhir sebagai bekal energi, beberapa butir gandum tanpa gula dan tanpa kecap. Misi tersebut langsung mereka jalankan beberapa jam kemudian ketika hari hendak masuk waktu subuh. Tiap anggota berlari dan langsung nerobos ke posnya masing-masing. Zoya mengamati bahwa rumah gubuk incarannya terlihat sangat sepi. Tugas berat dihadapi oleh Vasily yang akan menjadi eksekutor pertama. Dia melihat bahwa di sana masih ada tentara Jerman yang melakukan tugas jaga. Vasily terus menunggu beberapa waktu, namun para prajurit gabur itu masih nongkrong terus di luaran, dan itu membuat Boris jadi gregetan. Karena merasa lama menunggu, Boris kemudian berinisiatif untuk duluan melakukan pembakaran. Setelah itu, ia langsung kabur saja dari lokasi. Hal tersebut jadi membingungkan Vasily dan Zoya karena kobaran api malah dimulai dari tempat yang lain. Oleh karenanya, Zoya pun langsung gas saja untuk melakukan eksekusi meskipun lemparan pertama berakhir gagal total. Ketika ia hendak melakukan lemparan kedua, tiba-tiba muncul seorang bocil dari gubuk tersebut untuk mengambil kayu bakar. Zoya pun jadi kaget, ia pun jadi ragu untuk melakukan lemparan berikutnya. Sementara itu, para penghuni barak depan sudah mulai pada keluar dalam kondisi panik karena kobaran api. Di sana masih terdapat warga desa yang memang sengaja dikorbankan saja atas suruhan dari Stalin. Mereka sibuk untuk saling menyelamatkan diri. Sementara Boris bisa langsung lolos, Vasily jadi kesulitan untuk keluar karena orang-orang kadung kumpul di area depan. Sang prajurit terjebak di sebuah gubuk. Segera ia pun menyembunyikan semua barang logistik dan dokumen yang ia bawa. Zoya sendiri langsung kabur menuju area belakang dan sempat papasan dengan seorang kepala dusun. Pak Kadus membiarkannya lanjut kabur. Zoya masuk ke dalam hutan dengan arah yang berbeda dengan jalur kedatangannya. Sementara itu, Vasily sendiri makin terjebak karena kini semua prajurit Nazi sudah pada keluar selain untuk memadamkan api juga untuk melakukan pemeriksaan. Ketika hendak kabur, akhirnya ia kegep oleh seorang prajurit Jerman. Sementara itu, Zoya terus berlari panik tanpa melihat area sekitar. Ia pun berakhir terjerembab jatuh ke dalam sebuah lubang. Esok paginya, Kolonel Erich Sommerhoffmann dari pihak pusat datang untuk meninjau kondisi mabes pasukannya yang sebagian telah terbakar. Saat itu di sana sedang dilakukan interogasi dan penyiksaan terhadap Vasily. Namun sang pemuda sampai saat tersebut masih tutup mulut soal identitasnya. Kepada pihak Jerman, ia mengaku hanya pemuda lokal saja yang lagi jalan menuju rumah bibinya di desa tetangga, lalu numpang tidur di kandang kuda. Pasukan Jerman masih bisa ia bohongi. Ia pun kemudian dilepas dari markas. Namun, info kemudian muncul dari Mr. Erich yang mencurigai jahitan CD milik Vasily, yang mana hasil jahitan mesin, bukan dengan tangan seperti layaknya milik warga lokal. Ia menduga bahwa orang tersebut adalah anggota Saboteur yang khusus dilatih di sebuah tempat.
Ia pun meminta agar mereka mencari penduduk lokal yang bisa diajak melakukan survei area. Orang yang diajak adalah Semyon sang kepala dusun. Dengan disertai oleh beberapa prajurit, mereka pun pergi melakukan survei. Lokasi tempat jatuhnya Zoya tadi malam ternyata adalah sebuah parit medan pertempuran. Di sana sudah terdampar mayat-mayat pasukan Soviet yang bergelimpangan. Zoya memeriksa satu persatu saku mereka untuk mencari barang yang bisa dimanfaatkan. Satu bongkah kecil gula yang ia temukan langsung ia santap dengan lahap. Melihat bahwa botol vodkanya masih utuh, Zoya pun jadi teringat bahwa ia belum sukses dalam melakukan tugas. Dengan petunjuk arah dari peta yang ia temukan, Zoya pun memutuskan untuk balik ke desa Petrisevo. Sementara itu, Semyon sore itu telah pulang dari surveinya menemani prajurit Jerman. Ia kemudian menemukan sebuah keluarga yang gebuknya terbakar sementara anaknya sedang sakit. Keluarga itu kemudian ia bawa masuk ke dalam rumahnya. Semyon tadi dikasih bonus satu botol vodka oleh orang Jerman dari jasanya menunjukkan jalan. Setelah menggunakan sedikit miras itu untuk membalur tubuh bocil, mereka pun duduk untuk menyantap makanan. Sang ibu kemudian menemukan bahwa botol vodka tersebut ditutupi dengan gulungan kertas koran. Isi berita dari koran itu adalah bahwa kota Moskow sudah jatuh ke tangan Nazi dan Stalin sudah melarikan diri. Mereka, para warga lokal, kemakan oleh berita dari gulungan kertas tersebut yang mana adalah propaganda dari pihak Nazi. Malamnya ketika Semyon keluar dari gubuk, secara kebetulan ia melihat Zoya yang sedang lari menyelinap. Ia pun segera membuntuti cewek itu untuk mencegahnya melakukan aksi ulangan. Semyon kemudian kasih tahu bahwa perang sudah usai karena negaranya telah kalah, lalu direspon oleh Zoya dengan tikaman di kedua kaki Pak Kepala Desa. Zoya pun kabur dan Semyon kali ini jadi tidak mau menyembunyikan keberadaannya dari orang Jerman. Cewek ini pun kemudian diburu dan akhirnya berhasil tertangkap. Zoya lalu disekap di rumah seorang warga dan diinterogasi langsung oleh Mr. Sommer. Tidak seperti Vasily yang bisa bohong, Zoya sama sekali tidak bisa mengelak karena ia tertangkap dengan semua barang bawaannya. Beberapa bom molotov dan juga dokumen pribadi serta sepucuk pistol. Mr. Sommer sudah bisa menduga bahwa Zoya adalah pelaku pembakaran tadi malam. Ia juga jadi tahu bahwa Zoya adalah salah seorang dari anggota Saboteur karena ternyata Mr. Sommer telah menangkap anggota lain di daerah pesisir hutan 2 hari yang lalu. Orang tersebut adalah seorang anggota cewek. Ancaman bagi pelaku pembakaran adalah eksekusi mati, namun untuk sementara Zoya hanya akan mendapat hukuman sementara. Jawohl. Saat itu, Kolonel Ruderer, atasan dari kesatuan, datang menyambangi Erich Sommer. Ia mempertanyakan keputusan kepala resimen karena sampai hari itu belum ada orang yang diganjar hukuman. Erich memberikan alasan bahwa ia ingin terlebih dahulu menyelidiki keberadaan tempat pelatihan para Saboteur ini agar sekalian bisa membasmi mereka semuanya. Perintah dari Pak Kolonel adalah agar Erich langsung saja hukum satu orang untuk memberikan shock terapi kepada semuanya, termasuk kepada warga lokal. Malam itu di rumah seorang penduduk yang bernama Voronin, Neneng Zoya harus mengalami nasib malang penuh nista dan aniaya. Seluruh pakaiannya dilucuti, terus ia pun diikat pada sebuah tiang dengan punggung menghadap depan. Perwira Nazi memberinya hukuman 50 kali cambukan. Adegan itu seketika jadi tontonan semua orang, sementara penduduk lokal dan pemilik rumah sendiri hanya bisa meringis prihatin tanpa bisa melakukan pertolongan. Setelah 50 kali cambukan, Zoya yang kini kondisi badannya sudah penuh luka lalu dibiarkan untuk jadi tontonan. Mr. Erich Sommer lalu datang untuk meninjau keadaan. Ia pun menghampiri Zoya dan menawarkan untuk dihentikan sisaan dengan satu syarat. Zoya hanya diminta untuk menyebut satu nama. Cewek unyu yang ternyata punya nyali dan mental baja ini tetap menolak untuk bicara. Ia membiarkan badannya kembali diterpa pecutan gesper tentara Nazi. Sementara itu di dalam ruangan, karena cewek ini tak kunjung menyerah, Mr. Sommer lalu menyuruh agar sisaan segera dihentikan.
Pak Komandan lalu meminta untuk dipertemukan dengan tawanan yang kemarin disiksa. Setelah kemarin bisa bebas dari siksaan, kini Vasily harus menghadapi seorang komandan yang sudah punya bekal info tambahan. Ketika ia diperlihatkan baju milik Zoya, Vasily sudah tidak bisa mengelak lagi. Terpaksalah ia harus kembali mendapatkan siksa. Zoya telah selesai menjalani penyiksaannya. Ia pun digiring oleh para prajurit dan dibawa ke barak kaum pria. Di sini selain bulian verbal yang sudah pasti ia terima, prajurit Nazi dengan seenaknya melakukan tindakan layaknya tubuh Zoya ini hanyalah seonggok daging kurban. Kakinya disayat-sayat dan Zoya tetap berusaha untuk tidak goyah. Setelah itu, barulah ia pun kembali dibawa ke ruang Mr. Sommer. Di sana Pak Komandan sedang duduk sambil membacakan sebuah diary bahwa tim sabotor sempat mengalami kendala di desa Golovkovo lalu memutuskan untuk berpencar. Buku diary itu adalah barang milik Vasily yang telah ditemukan di gubuk kemarin. Di desa Golovkovo itulah Pak Komandan telah menggantung seorang pejuang wanita seperti yang telah ia sebut sebelumnya. Cewek yang digantung itu adalah Vera. Zoya terhanyak mendengarnya, apalagi ketika kemudian ia melihat bahwa Vasily masih hidup. Keduanya sebetulnya sama-sama kaget karena Vasily sendiri selama itu menyangka bahwa ia telah ditinggalkan. Mr. Erich lalu mendesak agar Zoya mengakui semuanya jika dia ingin membebaskan temannya dari hukuman mati. Orangnya sendiri lanjut membujuk Zoya agar ia tidak keras kepala karena dirinya masih ingin tetap hidup dan punya masa depan. Zoya yang selama itu tutup mulut akhirnya buka suara bahwa ia pun ingin mengusahakan masa depan namun demi adik dan ibunya serta negara yang tercinta. Zoya tetap memilih untuk tidak tunduk dengan tuntutan pihak penjajah. Vasily langsung diseret balik menuju ruang tahanannya. Sebelum mengakhiri sesi interogasi, Mr. Sommer masih coba membujuk bahwa dia lebih menghargai Zoya yang teguh pendirian ketimbang Vasily yang ia bilang mencela-mencela. Ia sudah tidak lagi butuh info. Mr. Sommer mengajak Zoya agar mau bekerja sama. Jika dia setuju, dirinya akan dibiarkan hidup dan Vasily yang akan dihukum mati. Seorang cewek yang kekeh makin dibujuk, maka dia akan makin kekeh untuk membuktikan bahwa dia memang kekeh. Demikian juga dengan Zoya yang lebih memilih hukum gantung ketimbang harus tunduk kepada kaum penistanya. Sebagai hukuman karena tetap membangkang, Zoya lalu dibawa balik menuju barak dan dihadiahkan kepada para prajurit. Kejadian selanjutnya sudah tidak perlu dibahas detail lagi. Beberapa waktu kemudian, Zoya sudah terbaring dengan badan yang hanya ditutupi selembar kain. Di sekelilingnya, para tentara Jerman sedang terbaring pulas karena kelelahan. Cewek pejuang ini saat itu masih mencoba bangkit di antara rasa sakit. Ia mencoba meminta bantuan kepada teteh-teteh yang ada di ruang seberang. Namun si mbak penduduk lokal ini pun sama-sama merasa ketakutan. Ia tidak berdaya untuk memberikan pertolongan sedikit pun. Momen itu berbarengan pula dengan momen di saat Joseph Stalin berniat untuk kabur dari Moskow. Kereta sudah disiapkan dan pihak angkatan udara sudah bersiaga di bandara menunggu kedatangan pemimpin besar untuk kabur ke tempat persembunyian. Bayangan atas pengorbanan para pemuda dan rakyatnya di medan tempur yang akhirnya mengurungkan niat Stalin untuk kabur. Sebelum ia naik ke dalam kereta, para pemimpin langsung putar arah balik menuju gedung Kremlin. Di desa Petrisova, pagi harinya Mr. Erich datang melakukan inspeksi dan menemukan bahwa Zoya sudah kembali terlentang di atas lantai, kali ini tanpa benang sehelai pun. Antara kesal dan sekaligus juga iba, Mr. Sommer akhirnya memutuskan untuk mengeksekusi Zoya saat itu juga. Sekalian, dia ingin mengakhiri saja penderitaan wanita malang itu. Prajurit Nazi juga ternyata masih seorang manusia. Di lokasi pelatihan Kuntsevo, Mr. Svetkov yang khawatir dengan keberadaan anak asuhnya mulai mempertanyakan nasib mereka kepada Arthur Sprogis. Sampai saat itu, belum ada kabar sedikit pun dari pihak Intel, padahal mereka itu seharusnya sudah kembali. Merasa nggak enak, Mr. Sprogis akhirnya terus terang bahwa laporan Mr. Svetkov tentang operasi para guys kemarin kepada pihak pusat sebetulnya tidak pernah sampai. Para sukarelawan kemarin memang sepertinya sama-sama sudah dikorbankan.
Merasa marah dan frustrasi, Pak pelatih lalu melampiaskannya dengan tembakan di atas para trainee. Ia merasa bersalah harus kembali mengirim para sukarelawan untuk dikorbankan. Sementara itu di lokasi TKP, persiapan hukum gantung terhadap Zoya telah dilakukan. Ada seorang pengkhianat di antara warga yang kemudian disuruh kasih warning kepada semuanya. Zoya kemudian dibawa maju ke lokasi area penghukuman. Ia pun dilabeli sebagai pelaku pembakaran pada papan yang digantung di lehernya. Warga lokal ada yang masih marah karena gubuknya hancur terbakar, namun mayoritas merasa simpati dan iba atas nasib malang dari wanita muda ini. Ia pun dinaikkan pada sebuah peti sabun lalu dililitkan tambang di lehernya. Sebelum dieksekusi, Zoya sempat menyeru warga desa agar mereka membakar, meracun atau apapun untuk bisa menghajar pasukan Jerman. Zoya mendorong agar mereka tidak takut karena 200 juta warga Soviet ada di belakang mereka. Setelah itu, ia pun mengucap selamat tinggal dan didoronglah peti tersebut, membuat leher Zoya terikat tambang untuk berhenti menyalurkan udara. Makam Zoya baru ditemukan beberapa bulan kemudian di tahun 42, yang mana berlokasi sedikit di luar dari desa Petrisova. Untuk menuntaskan dendam dan kepedihan atas kematian tragis dari Zoya, Stalin lalu kasih instruksi agar anggota pasukan Nazi dari Resimen 332 tidak ada yang dibiarkan hidup atau dijadikan tawanan sekalipun. Semuanya harus dibantai hingga is dead. Adapun nasib kelanjutan dari Boris dan Vasily, keduanya berhasil balik bersama pasukan dan tewas dalam pertempuran yang lain, masih di Perang Dunia Kedua. Zoya Kosmodemyanskaya adalah wanita pertama yang mendapat titel pahlawan dari pemerintahan Stalin. Namanya kemudian melegenda dan menjadi simbol dari perlawanan rakyat Soviet. Oke, demikianlah ceritanya Bro dan Sis. Kita tim Sinotok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.